Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Ridwan dengan NIM 22111911076 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro tahun 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melanjutkan bab fisika, yaitu dari bab 4 ke bab 5 tentang hukum biosafat. Setelah kita cukup banyak membahas kemagnetan pada bab terdahulu, yaitu bab 4, kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Mungkin dari teman-teman sekalian muncul pertanyaan, apakah cuma magnet permanen yang dapat menghasilkan medan magnet? Dan adakah cara lain untuk menghasilkan medan magnet tersebut? Ternyata jawabannya ada, yaitu dengan cara induksi. Jika ada kawat konduktor didekatkan dengan jarum kompas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kawat tersebut dialiri arus listrik, maka akan terjadi pembelokan pada jarum kompas tersebut. Oleh karena itu, dari pengamatan ini bahwa kehadiran arus listrik dapat menyebabkan munculnya medan magnet, dan medan magnet ini dapat mempengaruhi jarum kompas tersebut. Pada bab kali ini saya akan membahas tentang proses terbentuknya medan magnet di sekitar arus listrik dengan penekanan pada penggunaan hukum biosafat untuk menentukan medan magnet tersebut. Hukum biosafat. Berapa sih besar medan magnet di sekitar arus listrik? Besar medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan dengan hukum biosafat. Misalkan kita memiliki kawat konduktor yang sudah dialiri arus listrik, maka elemen kawat dan arus listriknya arahnya akan sama. Oleh karena itu, elemen kawat di sini dapat dinyatakan dengan dl vektor. Misalkan kita ingin menentukan kuat medan magnet di posisi P dengan vektor R vektor terhadap elemen kawat, bisa kita lihat pada gambar ini. Kuat medan magnet pada posisi P hanya dapat diberikan oleh dl vektor, karena dl vektor adalah hukum biosafatnya. Sekarang kita membahas medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga. Mencari medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh arah dl vektor. Kenapa dl vektor? Karena dl vektor itu selalu tetap dan selalu mengikuti arah kawat, seperti pada gambar ini. Sebelum mengintegralkan, terlebih dahulu kita harus menyederhanakan ruas kanan dari persamaan gambar tersebut, yaitu dengan aturan perkalian silang seperti rumusnya sebagai berikut, yaitu tanda mutlak dl vektor kali r vektor tanda mutlak sama dengan dl kali r kali sin theta. Setelah kita mengetahui rumus pertama, maka akan muncul lagi rumus kedua, yaitu seperti pada rumus yang di atas ini. Agar integral bisa dikerjakan, maka dalam ruas kanan harus mengandung satu variabel saja. Maka dari itu, dua variabel yang lain dimasukkan dalam satu variabel, disatukan. Untuk lebih jelasnya, seperti pada gambar yang ini. Pasti kita bertanya-tanya kemanakah arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, seperti ini. Arah jari jempol menuju ke atas menandakan arah dari arus listrik, dan arah jari-jari yang digenggam menandakan arah medan magnet di sekitar arus listrik. Untuk memperjelasnya, saya akan menampilkan gambar di atas ini. Terus, apakah ada cara lain untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus listrik? Tentunya ada, yaitu dengan berdasarkan skru putar kanan. Jadi, arah skru putar kanan, arah masuknya menandakan arah arus listrik, dan arah putar kanannya menandakan arah medan magnet pada arus listrik tersebut. Jadi seperti itulah cara-cara untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik.
Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu medan magnet oleh kawat lurus berhingga. Pembahasan kali ini akan sedikit lebih rumit karena kita harus menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan arus listrik pada kawat lurus berhingga. Untuk menentukan kuat medan magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart, tentunya kita harus menentukan variabel-variabelnya. Seperti pada gambar yang pertama ini. Pada gambar ini, yaitu untuk menentukan kuat medan magnet pada kawat lurus yang panjangnya berhingga. Untuk yang gambar yang kedua ini, yaitu variabel-variabel untuk menentukan kuat medan magnet dengan posisi yang sejajar dengan ujung kawat. Oleh karena itu, besar medan magnet yang dihasilkan oleh dl vektor sebagai berikut, yaitu dB sama dengan permeabilitas 0 per 4V kali I kali dl sin theta per r kuadrat. Sekarang kita akan menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan potongan kawat panjang dan potongan kawat pendek. Untuk menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh potongan kawat panjang, yaitu dengan menghitung rumus B2 sama dengan permeabilitas 0 kali I per 4Pi kali A kali L0 tambah B per akar A kuadrat tambah L0 tambah B kuadrat. Untuk kuat medan magnet yang dihasilkan oleh potongan kawat pendek, yaitu sebagai berikut. B2 sama dengan min permeabilitas 0 kali I per 4Pi kali A L0 tambah B per akar A kuadrat tambah L0 tambah B kuadrat. Kenapa pada potongan kawat pendek tandanya minus? Karena arah medan magnet yang dihasilkan oleh potongan kawat pendek berlawanan arah dengan arah medan magnet yang dihasilkan oleh potongan kawat panjang, sehingga arus dalam pun berbeda arah. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu medan magnet oleh cincin. Cincin adalah geometri lain yang memungkinkan kita untuk menghitung kuat medan magnet sedikit lebih mudah. Bukan sedikit lagi, tapi sangat mudah dengan hukum Biot-Savartnya. Lebih khusus lagi jika kita ingin menghitung kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin. Misalnya sumbu cincin dengan jari-jari A sedang dialiri arus. Sedangkan kita ingin menentukan kuat medan magnet di sepanjang sumbu cincin itu dari jarak B dari pusat cincinnya. Maka diperolehlah perhitungan atau persamaannya sebagai berikut. dB sama dengan permeabilitas 0 per 4Pi kali I kali dl sin theta per r kuadrat. Medan magnet yang dihasilkan oleh cincin dapat ditentukan juga dengan aturan tangan kanan. Misalkan cincin sedang digenggam, maka arah ibu jari menandakan arah arus, dan arah jari-jari yang sedang digenggam menandakan arah medan magnet. Karena bentuk cincin itu melengkung, maka superposisi medan dihasilkan oleh elemen-elemen cincin sehingga menghasilkan medan total. Pembahasan selanjutnya yaitu solenoid. Kita akan menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid ideal. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertiannya dahulu, yaitu solenoid adalah lilitan kawat yang berbentuk pegas dan panjang kawat dianggap tak berhingga. Pertama-tama kita akan menghitung kuat medan magnet pada pusat solenoid seperti pada gambar ini. Jika dilihat, solenoid merupakan susunan cincin sejenis yang jumlahnya sangat banyak. Tiap cincinnya membawa arusnya masing-masing, dan medan pada solenoid adalah merupakan jumlah dari medan yang dihasilkan oleh cincin-cincin tersebut. Terus jika solenoid itu dibelah menjadi dua, maka akan terjadi gambar sebagai berikut. Arah kutub solenoid dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Jika kalian amati salah satu kutub solenoid dan menelusuri arah arusnya, maka
Maka jika arah arus tersebut membentuk huruf S, maka arus yang kalian amati itu adalah kutub selatan, yaitu south. Dan jika yang kalian amati itu membentuk huruf N, maka yang kalian amati itu kutub selatan, yaitu north. Pembahasan berikutnya yaitu kuat medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid. Pembahasan kali ini yaitu untuk menentukan kuat medan magnet pada sumbu solenoid berhingga yang letaknya sembarang. Misalnya panjang solenoid kita anggap sebagai L0 dan kita menentukan kuat medan magnetnya pada jarak B dari salah satu ujung solenoidnya, seperti pada gambar yang ini. Kita pandang kasus ini seolah-olah kita memiliki dua solenoid. Solenoid yang pertama yaitu kita anggap sebagai B, dan solenoid yang kedua kita anggap sebagai L0 kurang B. Titik pengamatan berada pada tepi masing-masing solenoid tersebut. Dan kuat medan magnet total merupakan jumlah kuat medan yang dihasilkan oleh masing-masing solenoid tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu medan magnet pada jarak tertentu di tepi solenoid. Dalam kasus ini, seolah-olah kita memiliki dua solenoid. Solenoid yang pertama panjangnya kita anggap L0 tambah B, dan satu solenoidnya panjangnya B. Tetapi dialiri arus yang berlawanan arah dan dua solenoid tersebut berimpit di sisi kiri seperti pada gambar ini. Karena arah arusnya berlawanan, maka medan magnetnya pun akan berlawanan. Oleh karena itu, kuat medan magnet yang dihasilkan oleh L0 tambah B sebagai berikut, yaitu B1 sama dengan setengah kurang permeabilitas 0 N kali I dalam kurung L0 tambah B kurung tutup per akar A kuadrat tambah dalam kurung L0 tambah B dalam kurung kuadrat. Untuk kuat medan magnet yang dihasilkan oleh panjang B, yaitu B2 sama dengan setengah kurang permeabilitas 0 N kali I kali B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Pembahasan selanjutnya yaitu medan magnet pada toroid. Seperti yang kita ketahui, solenoid berbentuk lurus seperti per ballpoint. Jika solenoid berhingga digabungkan ujungnya, maka akan berbentuk seperti kue donat, dan bentuk inilah dinamakan toroid. Karena toroid dan solenoid bentuknya sama, maka dapat disimpulkan kuat medan magnet pada toroid akan sama pula dengan kuat medan magnet pada solenoid ideal. Maka dari itu, kuat medan magnet dalam toroid dapat ditulis sebagai berikut. B sama dengan permeabilitas 0 kali N kali I, di mana N yaitu jumlah kumparan persatuan panjang dan I yaitu arus yang mengalir pada kawat toroid. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi 1 ampere. Berdasarkan gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik, maka kita dapat mendefinisikan besar arus listriknya. Misalnya, kawat tersebut dialiri arus listrik yang sama, 11 sama dengan 12 sama dengan I, maka gaya persatuan panjangnya pada kawat 2 adalah F21 sama dengan permeabilitas 0 kali I kuadrat per 2pi per 2pi kali A. Jika 1 ampere sama dengan 1 meter, maka hasilnya 2 kali 10 min 7 Newton per meter. Dengan demikian, definisi 1 ampere yaitu arus yang mengalir pada kawat sejajar tersebut besar arusnya 1 ampere. Dan jika gaya persatuan panjang kawatnya yaitu 2 kali 10 min 7 Newton per meter. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.